Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal waliyullah hasan sahabatul qadir jailani wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea desa Bener Dusun Simbar Jaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore, alhamdulillah dina kesempatan sore ya urang sadayana tiasa dikumpulkan dari Allah, yang mana semoga senantiasa dokarna urang sadayana tentang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumayanna ka ulang sadayana. Semoga ulang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore ia ulang sadayana masuk ke pasal ke-71. Segala sesuatu itu tidak ada sedang adanya karena Allah. Segala sesuatu itu tidak ada sedang adanya karena Allah. Adhara kullu syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu dhahirun. Allah yang melahirkan segala sesuatu karena sesungguhnya Dia itu bersifat batin, dan Dia yang melipat wujudnya segala sesuatu karena sesungguhnya Dia itu bersifat zahir atau nyata. Allah lah yang melahirkan segala sesuatu karena sesungguhnya Dia itu bersifat batin, dan Allah lah yang melipat segala sesuatu karena sesungguhnya Dia itu bersifat zahir atau nyata. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah, sadarilah bahwasanya segala sesuatu yang ada ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terlihat ada ini, itu adanya karena diadakan oleh Sang Maha Batin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dinamakan Sang Maha Batin? Wal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah lah Sang Maha Batin,
Karena sebelum segala sesuatu ini dalam tanda kutip ada, sesungguhnya Sang Maha Ada itu adalah yaitu hidup. Dialah hidup Allah yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Wujud yang maha suci, yang maha batin. Sebelum segala sesuatu alam dunia ini tercipta, itu semua Sang Maha Mutlak adalah sifat batine Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah memancarkan sifat Nur Muhammad, yang mana itu adalah sejatinya sifat hayat. Sifat hayat adalah sifat hidup yang ditanamkan kepada seluruh makhluknya. Akhirnya makhluk ini seolah-olah wujudnya zahir. Bulat mas. Dari Sang Maha Batin dimunculkan dari batin itu menjadi zahir. Bahasa ilmiahnya, dari kekosongan kemudian muncullah cahaya. Dari cahaya itulah muncul, dipadatkan lagi menjadi atom. Dipadatkan lagi, dikumpulkan lagi menjadi zahir, menjadi organ, menjadi zat panas, zat cair, zat udara, sehingga yang tadinya berawal dari kekosongan, yang itu wujudnya energi, dipadatkan menjadi zat. Kalau secara ilmiah. Kalau secara tasawuf, sebelum adanya yang zahir ini, itu semua berasal hakikatnya dari Sang Maha Batin, yaitu wujud hidup yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Runtutannya dari hidup menuju Nur Muhammad, melahirkan Sang Maha Hidup, yaitu zahir yang nyata ini. Tetapi sebaliknya, yang kelihatannya zahir ini sama Allah dilipat-lipat, yang akhirnya yang nampak sesungguhnya adalah Sang Maha Batin itu sendiri. Cara ringkese, baik yang zahir maupun yang batin itu asalnya dari satu, yaitu Sang Maha Suci. Runtutannya pahamilah ke dalam diri. Zahir ini ya badan kita, jasad kita, ya bumi, ya alam seisinya, itu kan zahir. Terlihat jasadnya, wujudnya terlihat nyata. Itu semua asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya dari hidup. Hidup ikulah Allah. Dan semua yang zahir ini ada batinnya. Kalau manusia batinnya ar-ruh, dan semua yang zahir itu
tetap diliputi sang maha batin, yaitu ruh yang berasal dari sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak heran, gak sulit bagi Allah untuk mengatur kapan harus hujan, kapan akan terang, kapan bumi akan berputar, kapan harus berhenti, bagaimana nanti matahari bisa terbit dari barat, tenggelam dari timur. Gampang bagi Allah, tinggal dibalik buminya. Kutub utara dari selatan, selatan jadi utara, otomatis muternya berbalik arah. Karena berbalik arah, matahari terbit dari barat. Kiamat wes. Karena semua yang dohir ini disiputi oleh sang maha batin, maka tidak sulit bagi hidup Allah untuk menguasai apapun. Kalau iman jenengan sudah di sini, mengapa kok kita masih muncul khawatir, masih muncul sedih, masih muncul takut? Berarti belum sadar di dalam dohir ini ada sang maha batin. Ingat, dohir maupun batin itu datangnya sama-sama dari hidup. Hidup itulah Gusti Allah. Berarti tidak ada bedanya. Kalau engkau sudah sadar ke sini, menjalani hidup itu tidak ada beban. Ya karena kita paham bukan kita pelakunya. Bukan aku yang berusaha nyari duit, bukan aku yang berusaha kerja, bukan aku yang bisa menanam padi, bukan aku yang bisa pinter neangan duit, bukan aku yang punya jabatan, bukan aku yang alim. Tetapi semua itu sejatinya hanyalah pergerakan Gusti Allah. Nek paham di sini, masalah serumit apapun dirimu akan tetap tenang. Akan tetap hatimu tatmainul qulub. Hati yang betul-betul hanya memandang kepada hidupnya Gusti Allah. Ya karena kita paham bahwa semua yang dohir itu diliputi yang batin. Berarti baik yang dohir dan yang batin ini datangnya dari hidupnya Allah, di dalam cengkraman kekuasaannya Allah. Berarti yang zahir dan yang batin ini aslinya adalah hidupnya Gusti Allah. Tidak ada lagi yang bisa disebut aku. Tidak ada. Karena ingat, kita ini sebenarnya tidak pernah hidup, tidak pernah ada. Diri kita aja yang selama ini masih buta, tidak sadar bahwa hidup yang ada dalam diri ini hak sifat hayate Gusti Allah. Sifat hidup yang hanya dipancarkan oleh Gusti. Berarti hidupmu itu gak ada. Hidupnya Vicky ya gak ada. Jadi jangan rumongso. Karena dirimu merasa hidup, dirimu merasa merompas sifat hayatnya Allah. Karena merasa hidup itulah sejatinya keakuan hawa nafsu. Pun kalau nggak percaya, mengapa dirimu muncul khawatir? Karena dirimu merasa
hidup. Mengapa dirimu marah? Mengapa diri kita marah? Kalau kita masih marah, berarti kita masih merasa hidup. Belum sadar itu hidup Gusti Allah. Langit sudah mendung, ya. Kok muncul khawatir? Berarti dirimu masih merasa hidup. Karena merasa hidup, muncullah bisikan hawa nafsu. Nanti kalau hujan, bakal kehujanan, payung nggak bawa. Kalau hujan sudah kolot, lamun tegering kumaha, lamun gering kumaha. Itu semua muncul karena dirimu merasa masih hidup. Kalau sudah kita merasa mati dan menyadari bahwa hidup ini hidupnya Allah, maka dirimu akan tetap tenang. Kalau nggak bawa payung, ya sudah, hujanan. Betul nggih? Ada yang nggak bawa payung? Hah? Semua bawa? Nek sing bawa payung berarti siap-siap enggak kehujanan. Kalau sing enggak bawa payung berarti sudah siap bakal kehujanan. Lamun hujan sote. Bu, mengapa kok diri kita itu masih muncul sombong? Masih muncul pamer, masih muncul ria, masih muncul marah? Itu karena sifat nafsu dalam dirimu masih hidup. Belum menyadari bahwa sifat hayat, sifat hidup dalam diri kita ini mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nek wis sadar di situ, mau diapain Allah aja, apa aja itu pasti siap. Pun siap kehujanan? Siap dah bawa payung. Nonton bawa saha? Cung salah sorangan terbawa. Salah sorangan terbawa. Yeah. Bu, sadarilah. Di dalam setiap yang dohir, bah anak merengut, suami nyebelin, suami marah-marah, di situ pasti ada yang gerakkan sang maha batin. Berarti akhirnya sang dohir ini lenyap. Yang kau pandang adalah sang maha batin. Tidak lagi menuduh sing merengut, sing nakal, sing bersengut, sing marah iku wujud makhluk, tetapi yang kau pandang wujud batin. Siapa wujud batin? Yaiku ai arruh. Siapa ai arruh? Yaiku hidupnya Gusti Allah. Kalau sudah paham di sini, hatimu akan terus menyadari bahwa semua sejatinya hidup ini tunggal. Hidup ini tunggal. Tunggal itu bukan berarti satu. Satu itu berarti ada dua, ada tiga. Tunggal itu tidak ada dua-duanya. Mutlak. Keberadaan yang mutlak. Abahalaka antanduro ma fil mauqanata wa ma adinna laka anta fifa ma'adawatil mukawwanati kulinduru madza fis samawat
fataha laka babal afhami walam yakul undur samawati li alla yadullaka ala wujudil ajram. Allah memperbolehkan kamu melihat apa yang ada di dalam segala yang wujud. Allah itu memberikan kita pandangannya, sifat basirah, sifat mampu melihat, itu hanya memandang yang wujud, yang dohir. Paham nggih? Allah memberikan sifat basirah, sifat melihatnya kepada makhluknya, itu hanya melihat yang dohir. Jadi kok ada yang mengaku melihat yang batin, yang gaib, berarti perlu dipertanyakan. Bisa jadi halusinasi. Dan Allah tidak mengizinkan kamu berhenti pada segala sesuatu yang ini. Allah itu tidak mengizinkan engkau itu hanya berhenti, pandanganmu itu hanya berhenti di pandangan makhluk. Sebagai firman-Nya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka Allah membuka kepadamu berbagai pintu kepahaman. Kita disuruh memperhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit itu artinya kita disuruh oleh Allah memperhatikan, menembus langit batinnya dalam diri kita. Dan Allah menyuruh kita melihat yang zahir, yaitu ada dalam jasad kita. Perhatikanlah langit-langit itu agar supaya kita menunjukkan kepadamu adanya benda-benda itu. Kalau engkau sudah memandang yang dohir, yang nyata ini, teruskan perjalanan hati kita, iman kita menuju pandangan yang batinnya, yaitu memandang hidupnya Gusti Allah. Mudahnya gini Bu, sederhananya, nek jenengan melihat bojo, nek jenengan melihat anak, nek jenengan melihat siapapun, apapun, jangan hanya berhenti di pandangan mata dohir. Nek berhenti di pandangan mata dohir, pasti yang kelihatan adalah wujud makhluk. Tetapi lanjutkan pandanganmu menggunakan pandangan iman, bahwa di balik yang dohir itu ada Sang Maha Batin yang menggerakkan, yang menguasai, yang mengubahkan, yang memikirkan, yang menjadikan segala sesuatu. Di situ ada hidupnya Gusti. Simpelnya seperti itu. Itulah yang dinamakan zikir rasa, zikir sirul asror, yang mana pandanganmu melihat yang maha batin. Allah memperbolehkan hambanya melihat segala sesuatu yang wujud ini, namun Dia tidak mengizinkan hambanya hanya berhenti di dalam segala sesuatu yang dilihat. Artinya hambanya diperintahkan untuk memahami apa yang ada di dalam yang wujud ini. Kita ini disuruh oleh Allah memahami apa yang ada di balik yang wujud ini. Tentu bagi orang-orang yang sudah ma'rifat pasti mengatakan di balik yang dohir ini, di situ ada Gusti Allah. Pun
Di balik yang zahir dan yang batin ini ada Gusti Allah. Temenan, di balik yang hujan juga ada Gusti Allah. Di balik nanti yang kehujanan, ada yang kehujanan basah-basahan, di situ juga ada Gusti Allah. Pun nek paham di situ, tidak lagi takut air hujan. Tidak takut air hujan itu melukai, karena kita paham antara air hujan dan diri kita la farqa bainahuma, tidak ada bedanya, karena sama-sama berasal dari Sang Maha Hidup. Tidak mungkin sesuatu yang berasal dari hidup akan melukai yang Maha Hidup. Masih kedengeran nggak Bu suaranya? Nggak terlalu ya? Oke, berarti kita cukupkan. Mohon maaf tidak bisa lama. Semoga apa yang dikit ini dapat bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.